berprestasi berprestasi untuk membantu orang lain. Jadi kalau kata sebuah kalimat yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi mari kita ciptakan ruang diskusi, ruang inspirasi, dan ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk ke depan membangun bareng-bareng nih ruang InCloud ini menjadi tempat sharing, tempat mencari ilmu secara murah ya, dan saya rasa ini sangat inspiratif untuk teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan ke depan pun nanti akan ada acara yang luar biasa kembali yang akan dihadiri oleh berbagai macam pembicara-pembicara nasional, dan harapannya teman-teman bisa ikut kembali dan mengisi ruang untuk menambah wawasan teman-teman semuanya. Mungkin itu dari saya, Kang Faiz. Ya, baik. Mudah-mudahan ruang InCloud menjadi komunitas yang besar, komunitas nasional yang bisa memperluas kebermanfaatannya, dan harapannya bukan hanya kali ini saja dan akan terus memberikan kemajuan buat masyarakat untuk rakyat Indonesia dan khususnya pemuda Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bang warahmatullahi Go. wabarakatuh. Beliau juga salah satu orang yang luar biasa menginspirasi bagi saya, karena beliau juga kebetulan adalah senior saya di kampus. Jadi selama masa mudanya, selama perkuliahannya, tidak hanya melakukan aktivitas eh, kupu-kupu istilahnya, kuliah pulang, tetapi organisasinya pun luar biasa. Kemudian beliau juga sering menghadiri atau mengikuti event-event internasional, event-event nasional, dan juga eh, banyak sebagai pendiri-pendiri komunitas yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi beliau adalah motivator saya juga. Nah, baik, semoga di forum ini kita bisa menghubungkan, memberikan jembatan antara kita sebagai generasi muda yang ingin mencari tahu informasi, ingin banyak sekali informasi, cerita, kisah sukses orang sahabat-sahabat kita yang sudah selama ini melalui perjuangan-perjuangan mereka kemudian berhasil. Nah, saya harap eh, di ruang ini kita bisa mendapatkan informasi yang tadi yang disampaikan bahwa murah, free gitu. Kemudian sangat bermanfaat, kemudian kita juga meningkatkan relasi teman-teman dan sebagainya. Begitupun ternyata Bang, itu banyak sekali kawan-kawan kita yang menginformasikan bahwa saya juga ingin sharing gitu. Jadi ketika mereka berhasil mencapai sesuatu target mereka, kemudian mereka juga ingin sharing kepada kita semua bagaimana perjalanan mereka gitu. Ternyata banyak sekali. Gitu. Jadi artinya semoga ruang ini menjadi penghubung antara kita yang ingin mendapatkan informasi, kita yang ingin mencari relasi, menghubungkan dengan teman-teman yang ternyata ingin berbagi juga gitu tuh, berbagi informasi, berbagi peluang dan lain sebagainya. Oke, terima Kang kasih. Faiz, satu Ya, lagi, ini ya, nanti tolong teman-teman yang hadir di sini, yang mungkin ya. dari luar kota, itu bisa dibuat input siapa saja yang ikut hadir, sehingga nama-nama yang ikut ini menjadi relasi kita se-Indonesia. Baik, baik. Nah, jadi nanti ke depan bisa jadi ini akan menjadi komunitas yang besar, bisa jadi bukan hanya diawali dari Banten ya, tapi juga di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan ruang InCloud ini juga bisa menasional gitu. Ya, Terima terima kasih. kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kemudian kita langsung saja mungkin ya, karena pematerinya sudah ada. Coba kita sapa dulu. Nanti. Mas Fahmi untuk suaranya ada ya. Oke, baik. Mungkin sudah tak sabar ya teman-teman ingin tahu apa itu PHV, Working Holiday Visa, karena mungkin ada sebagian yang ternyata sudah
tahu gitu, sedikit sudah tahu WHV itu apa dan penasaran ingin tahu lebih detail bagaimana kita bisa mengikuti program tersebut, karena saya pun sebenarnya sudah tahu dari lama tetapi sampai sekarang pun belum pernah ikut nyemplung langsung istilahnya. Jadi tahun 2017 itu ternyata kuota WHV untuk Indonesia itu terbesar sedunia lah gitu tuh ya saat itu. Nah, begitupun dengan sekarang eh, setahu saya semakin lama karena mungkin budaya kita di sana diterima atau dan lain sebagainya, ternyata kuotanya terus ditambah dan ditambah. Ternyata antusiasnya sangat besar dan intinya informasi itu akan kita sharing langsung saja ya, dari pemateri kita apa sih PHV itu dan bagaimana kebudayaan kehidupan di sana, kemudian bagaimana prosedur proses kita biar bisa sampai di sana dan kira-kira informasi-informasi peluang pekerjaan apa saja dan wisata apa saja yang mungkin bisa kita jejaki di sana. Baik, kita sapa dulu Kak Ratna. Eh, Mungkin cek sound dulu, Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa Kak suaranya? Oke, suaranya ada ya. Oke, baik. Eh, Boleh kita nanti langsung diskusi aja Boleh ya? ya pada Kak Ratna di silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Suara saya terdengar dengan jelas ya, teman-teman. Iya, ya, Kak. Terdengar, Kak. Jelas terdengar, Kak. Ya, sebelum berbicara banyak tentang sharing kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ruang Include ya. Iya, Kak. Iya. Iya. NPI Cilegon juga. Salam sungkem ya Bang Ido. Sama Faiz juga udah makasih Iya. banyak undang, jadi aku bisa ketemu sama teman-teman di sini ya gitu ya. Nanti absen aja dari daerah mana aja kayak gitu. Terima kasih buat antusias teman-teman semua yang ada di sini. Semoga nanti ke depan kita bisa up di Australia ya. Jadi langsung aja, aku sebelumnya mohon maaf kalau belum bisa nyiapin PPT karena sibuk kerja dan capek. Ya, ya. Nggak mengurangi apa ya nilai pertemuan hari ini gitu ya. Jadi nanti di depan nanti di belakang nanti ada sesi tanya jawab buat teman-teman buat boleh nanya out of topic hal-hal yang udah aku sampaikan gitu ya terkait WHV ini. Jadi WHV ini mulai gencar itu 2019 sebenarnya kayak cuma pada saat 2020 kan ada COVID tuh. Jadi sempat ditutup kayak gitu. Nah, Iya. dibuka 2022 dibuka lagi setelah COVID. Nah, aku termasuknya ke batch yang pertama. Terus ini sekilas WHV dulu ya. Jadi Working Holiday Visa itu work visa yang memang membolehkan kita untuk berholiday sekaligus untuk mencari duit juga. Jadi kita legal. Jadi teman-teman perlu dinotis bahwa WHV ini berbeda dengan turis visa. Kalau turis visa itu kan hanya sebatas kunjungan. Dan pemerintah Australia itu sangat ketat terhadap rules immigration-nya. Jadi kalau memang visa kamu visanya turis dan kamu ketahuan nyari duit, nah itu bisa-bisa di ban, kamunya nggak boleh datang lagi ke Australia. Nah, tapi kalau visa WHV ini boleh. Dan itu nggak ada waktu batasan waktu. Mau kerja sampai 70 jam per minggu terserah kalau memang kamu kuat fisiknya. Kuat sih ya. Iya. Dan jadi working holiday visa ini tadi ya kondisinya itu bisa working sama holiday visa kayak gitu. Dan ini legal untuk mencari duit ya. Dan ada satu lagi keuntungannya, kita bisa study juga, tapi studinya yang maksimumnya itu cuma 4 bulan di sini. Kayak short course kayak Oh, gitulah. short course ya, betul. Any short course you can take it gitu ya. Jadi boleh legal kayak gitu. Terus kita masuk ke poin yang pertama terkait kebudayaan dan kehidupan di Australia. Pertama kali datang aku ke sini itu 2022 kayaknya kalau nggak salah Oktober. Nah, pertama kali datang ke sini itu pasti yang namanya kita dari Indonesia akan dapat namanya culture shock, ya kan? Culture shock itu terus dari kos sih. Kalau aku ya pribadi. Karena kan kalau di Indo kan apa-apa murah ya. Kalau di Australia itu ya Allah, kayak apalagi harga sayuran sama buah-buahan. Kalau sayur sama buah-buahan tuh memang mahal banget. Jadi mungkin karena memang pertama kali datang ke
Australia, terus kayak ngelihat kayak bayam macam kayak bayam aja yang 5.000. Gak 5.000 lah ya, kalau di Indo 1.000 pun dapat gitu kan. Ya Iya, gak sih? iya. Nah, kalau di Australia tuh $5 minimal. Dan itu seperempat. Oh, Jadi kayak $5 kan kalau di Indonesia ini kan dirupiahin itu kan cost-nya kayak 10.000. Jadi 50.000. Kayak buat makan sayuran aja harus gitu. Cuma ya itulah, lama-kelamaan teman-teman akan apa ya, nggak shock lagi, kayak memang kayak murah harga segitu kayak gitu. Karena Australia ini juga termasuk ke dalam 4 negara, ranking keempat yang working balance. Jadi even living cost-nya banyak, maksudnya living cost-nya gede, tapi kita dapat income-nya juga banyak. Pinter-pinter kita nyari duit dan saving money aja kayak gitu ya. Itu pertama culture shock yang aku dapetin. Terus yang kedua, orang Australia itu blak-blakan. Jadi kamu kalau misalkan dia bilang nggak suka sama kamu, dia nggak bilang nggak akan suka. Terus kalau misalkan dalam dunia kerja, kan kalau di Indo, kalau kerjaan kita admin atau kerjaan kita apalah, cleaning service ataupun apa, ataupun dosen segala macam, kayak kita bisa main phone kan, kayak buka-buka HP kita kayak gitu. Kalau di Australia enggak. Jadi kalau memang waktunya kerja ya kamu fokus kerja kayak gitu. Karena nanti kamu akan dapat waktu semoko, waktu istirahat buat ya your time gitu. Anytime. Maksudnya kayak buat lunch ataupun breakfast ataupun apa kayak gitu. Ataupun ke toilet kayak gitu. Jadi ya itu ketat banget kayak gitu tuh ya. Terus itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan pernah dianggap apa ya, jangan baper kalau sama orang Australia. Jadi aku pernah lihat teman aku dimarahin sama manajernya gitu, kayak lah kayak ngesumpahin kata-kata yang nggak bagus gitu. Bagi kita ya, kayak misalkan kayak it's a fucking shit kayak gitu-gitu kayak itu. Dan itu kayak pertama kali dengar kayak gitu kayak ya nggak sih, bagi kita yang kayak masih polos gitu kan, kayak kena mental gitu tuh. Cuma setelah ngomong-ngomong kayak marah-marahin, maki-maki segala macam itu, tapi setelah masuk lagi kayak keran kedua, masuk kayak habis istirahat kayak gitu, terus kita masuk kerja lagi, terus ya dia kayak nothing happen, kayak yang kayak hey darling, how are you, how's going, kayak gitu. Jadi kayak yang ya udah, kalau orang Australia kalau memang lagi pada saat marah ya udah marah. Kalau memang itu kesalahan kita ya udah kita terima, apologize gitu. Tapi kalau misalnya memang itu bukan kesalahan kita, speak up kayak gitu. Jadi mereka nggak misunderstanding about us kayak gitu ya. Gitu. Terus ya jadi nggak usah diambil hati kalau orang Australia lagi marah-marah. Kalau memang gitu kita do mistake, ya kita akui dan kita minta maaf dan kita akan apa ya, try to better gitu. Tapi kalau memang bukan kesalahan kita, ya kita jelasin itu bukan kesalahan aku kok gitu, yang lain yang lakuin atau gimana kayak gitu. Tapi setelah itu ya baik-baik aja, kayak nggak ada, nothing happen aja kayak gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, di sini karena memang Muslim ya, Muslim minoritas di sini. Aku kan tinggal di regional, nggak di city. Maksudnya nggak yang kayak di Sydney, Melbourne, Brisbane ataupun yang kota-kota gede port kayak gitu tuh. Nggak, aku di regional, kayak di pelosok kayak gitulah, kayak di provinsi kayak gitu. Nah, WHV ini nanti masuk ada syarat-syarat juga, nanti aku jelasin. Nah, itu seputar kayak kebudayaan dan kehidupan. Ada satu lagi, orang Australia tuh bebas banget, alkohol di sini tuh dibolehkan. Bahkan kita yang kerja di bar itu harus ada sertifikat RSA gitu ya. Jadi sertifikatnya itu yang kayak kita bisa menangani apa ya, ngasih alkohol ke orang-orang, ke customer kayak gitu. Jadi memang dibolehkan. Termasuk narkoboy. Narkoboy kan kayak gitu. Jadi ya kuat-kuat iman saja ya teman-teman nanti kalau di sini kayak gitu. Terus kalau untuk waktu sholat ya tergantung teman-teman tinggal di sini. Kalau memang yang tinggalnya di New South Wales gitu ya. Jadi itu kadang kayak kemarin aku puasa hampir 15 jam karena waktu siangnya lebih panjang dibandingkan waktu malam. Nah, kalau sekarang udah normal lagi kayak gitu. Jadi ya tergantung itu. Kayak pokoknya install aja aplikasi yang ada di HP yang buat aplikasi azan sholat kayak gitu. Jadi kita tahu waktu sholat udah masuk kayak gitu. Karena nggak ada masjid di sini. Ada masjid tapi di kota-kota gede aja kayak gitu. Kalau di regional nggak ada, jarang sih. Gereja banyak. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja, nanti kalau ke depan ada yang mau ditanyakan boleh kayak gitu ya. Terus setelah itu masuk ke syarat dapetin WHV, tips dan triknya. Nah, sebenarnya aku tuh banyak banget yang nge-DM aku, tapi aku sebenarnya bukan males ya, karena
capek kerja jadi kayak scroll Iya. Instagram cuma atas ngelihat video-video lucu habis itu tidur kayak gitu kan. Jadi karena kalau ngebalesin Instagram yang pertanyaannya itu basic, hey baca dong kayak gitu. Jadi kayak literasi baca di Indonesia tuh rendah banget gitu. Jadi tinggal masuk aja ke website Home Affairs Australia, tinggal searching aja Working Holiday Visa Maker, terus kamu teman-teman bisa baca dengan lengkap syarat-syaratnya apa aja kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak pertanyaan basic itu kayak ya udah teman-teman kan mau ke Australia, mbok ya effort toh kayak gitu. Jangan mau dicekokin aja kayak jemput bola gitu ibaratnya. Kecuali kalau pertanyaan yang lebih teknis ataupun kayak gimana, oke lah, we appreciate that. Tapi kalau misalnya pertanyaan dasar tuh kayak ya udah sih research aja dulu kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk persyaratannya itu kayak general aja sih, nggak sulit-sulit gimana-gimana. Jadi yang pertama itu ya Indonesia termasuk ke dalam list country yang dibolehkan untuk WHV. Kita masuk. Cuma berarti tinggal showing passport aja. Ya, identitas kita kayak gitu. Nah, pasportnya ini minimal masa berlakunya 6 bulan. Kayak minimal banget ya. Tapi kan teman-teman kalau mau ke luar negeri ya udah bikin paspor. Yang belum pernah bikin paspor. Paling kan 5 tahun, apalagi sekarang udah 10 tahunan. Jadi aman kayak gitu kan. Terus paspor. Terus yang kedua bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya IELTS atau PTA. Nah, kalau untuk IELTS itu skornya minimal 4,5 overall. Ya gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa bahasa Inggrisnya kurang, mulai dari sekarang aja kayak gitu belajar bahasa Inggrisnya. Karena untuk syarat-syarat yang lain mah kayak normal, kayak general aja, semua orang bisa kayak gitu. Cuma menurut aku kendalanya itu ada di bahasa Inggris sama nanti di bank statement yang 50 juta nanti. Nanti aku jelasin dia selanjutnya ya. Jadi syarat yang keduanya tadi ya, pertama usia. Oh, usia dulu. Usianya itu dari S1 semester 5 tuh berapa sih usianya? Kira-kira berapa ya? Berapa tahun? Lulus Kalau nggak SMA salah kan sekitar 18 20. kan ya, 20 ya. Saran itu puluhan ya. ya. Pokoknya Iya. teman-teman kalau study semester 5 itu udah bisa apply WHV kok. Jadi nanti ajuin aja cuti di kampusnya terus bisa pergi ke Australia dan balik lagi bebas aja gitu. Terus dari usia pokoknya aku nggak ini ya karena pokoknya dari semester 5 sampai umur 30 pada saat apply. Ya, pada saat apply itu 30 maksimumnya. Terus yang keduanya paspor tadi tinggal nunjukin paspor aja Indonesia kita termasuk ke dalam list country-nya. Terus yang ketiga itu bahasa yang 4,5 minimal. Terus apalagi bank statement. Nah, bank statement, bentar dulu aku kayaknya kehilangan sinyal deh. Suaraku masih masuk nggak? Masih, Kak. Masih Kak. Suaranya masih. I don't know. Masih, Kak. See my face. Masih ya? Oke, lanjut aja. Soalnya di layar aku nggak muncul zoom-nya. Oh iya, ada munculnya apa ini? Apa ya? Aku nggak Kayak ngerti. komen-komenannya gitu ya. Ada muncul whiteboard, mungkin nggak Iya, whiteboard. sengaja ke chat kali. Ada yang tahu nggak? Aduh, aku norak Ibu. banget ya. Ya Allah, maafin ya. Di close aja. Oke, udah. Udah, Kak, udah. Udah. Terus, apalagi tadi sampai mana sih? Sampai usia Kak. Enggak. Usia Oh. udah. Tadi bahasa. Ya, paspor bahasa. Bank statement, Kak. Bank statement ya? Oh iya Bang statement ya. Kalau untuk yang bank statement kan minimal menyatakan 5.000 Audi, 5.000 Australian dollars. Nah, caranya nih tipsnya nih teman-teman ya, buat teman-teman yang kagak kaya nih kayak gua dulu nih. Jadi teman-teman bisa pinjam duit ke teman-teman atau ke sanak saudara, kerabat segala macam buat menunjukkan kalau teman-teman tuh ada duit 50 juta di bank rekening kamu. Bisa aja sih kalau memang pakai rekening orang tua, tapi agak ribet prosesnya kayak harus ada surat kuasa segala macam kayak udahlah pindahin aja ke rekening kamu gitu kan. 50 juta. Nah, batch pertama itu nggak ada randomly checking. Nah, untuk batch-batch selanjutnya itu terindikasi kayak kelihatan banget nih cuma cash and flow-nya 55.000 jegrek gitu kan. Nah, biasanya
kalau tahun kedua tuh ada mulai yang namanya randomly checking. Nah, mensiasatinya itu teman-teman kayak cicil aja nabungnya. Kayak misalkan 10 juta transfer ke rekening teman-teman, terus bulan depan 10 juta lagi, atau kalau nggak 2 minggu lagi 30 juta. Jadi jangan kelihatan yang drastis banget gitu loh 50 jutanya kayak gitu. Nah, duit ini sebenarnya untuk apa ya? Kayak orang pemerintahan Australia itu kan nggak mau ya kalau teman-teman tuh nganggur atau teman-teman tuh jadi gembel di sini. Kayak beban hidup aja gitu loh. Makanya harus ada bank statement 50 juta kayak gitu. Nah, setelah itu kalau teman-teman visanya tuh udah granted, bisa balikin lagi kok 50 jutanya itu ke teman-teman yang dipinjemin duit. Jadi kayak nggak usah worry. Jadi duit itu bukan kayak buat bayar agen atau kayak gimana tuh nggak ada. Itu memang buat pure buat kita kayak garansi kalau kita tuh nggak akan ngegembel, nggak akan kekurangan duit di Australia selama sebulan pertama kayak gitu. Jadi itu ya untuk mensiasati bank statement. Bank statement itu minta aja ke CS-nya, bilang aku butuh bank statement kayak gitu. Jadi bukan bank koran. Kalau bank koran itu kan kayak per 3 bulan ya, yang banyak banget tuh halaman-halamannya. Nggak perlu, itu cuma kayak satu lembar aja yang menyatakan ada identitas akun kita sama jumlah duit yang ada di akun kita. That's it. Sama keperluan buat apply apa kayak gitu biasanya. Aku waktu itu tunjukin ke kedubes Australia kayak gitu buat apply visa kayak gitu. Nah, biasanya orang bank tuh rese. Ada orang bank nggak di sini? Maafin ya. Resenya itu kayak ini buat apa? Kamu jadi TKW ya? Apa kayak gitu kayak ya Allah gitu. Udah kayak kita pada saat wawancara sama orang bank tuh kayak ngomongnya yang yakin aja kayak ini buat apply visa aku working holiday visa kayak gitu yang kayak subclass 462 kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Jadi kayak kamu nanti tinggalnya di mana? Di Australia. Di kota mana? Ya bisa aja, aku terserah aku kalau memang aku dapetnya kerjaannya di Sydney aku akan live di Sydney kayak kalau aku dapetnya di Perth ya aku akan di Perth. Jadi kayak kadang kepo menjudge gitu ya. Ya jadi kayak yang ya apa ya meyakinkan aja untuk jawabnya kayak gitu. Itu untuk bank statement. Terus yang selanjutnya itu, nah ini agak tricky. Disebutnya sih surat sakit. Surat sakti ya. Tapi temanku ada yang sampai war sampai sakit. Jadi surat sakit. Nah, disebutnya kayak SDWHV, surat dukungan working holiday visa yang didapatkan dari pemerintah Indonesia. Itu yang posting itu bagian imigrasi. Nah, buat teman-teman, ini agak-agak trikinya kenapa? Karena ada syarat-syarat tertentu yang membedakan antara buat dapetin visa sama buat dapetin si surat saktinya ini, surat dari pemerintah Indonesia ini, sorry. Jadi surat ini nanti akan dilampirkan ke aplikasi visa kita pada saat kita apply WHV ke apa yang di website Australia itu. Nah, sebelum dapetin surat ini kan kita perlu dapetin surat ini dari pemerintah Australia kan, pemerintah Indonesia, dari imigrasi Indonesia. Nah, syarat-syaratnya itu biasanya update per batch. Jadi aku nggak bisa kayak ketok palu nih syaratnya ini. Jadi teman-teman harus tetap up to date untuk ngefollow akun imigrasi Indonesia itu ya. Nah, biasanya di spill tuh ada kayak bentar lagi war kayak gitu dah. Biasanya sih mostly syarat-syaratnya kan cuma sebatas kayak fotonya foto paspor ya, foto visa yang kayak muka 60% kayak gitu loh, yang backgroundnya putih kayak gitu. Terus foto, terus kayak paspor, terus bank statement, bahasa, maksudnya IELTS kayak gitu. Terus sama udah situ aja kayaknya. Iya, surat kepolisian, surat pernyataan kayak gitu. SKCK. Nah, SKCK ini harus tingkat Polda minimal. Ya, jangan tingkat kabupaten, jangan. Pokoknya tingkat Polda minimal atau kalau memang teman-teman yang tinggalnya di Jakarta ya tingkat Polres aja sekalian kayak gitu. Berarti kalau Kak syarat-syarat buat bikin SKCK apa? Tanya aja sama petugas polisinya ya gitu ya. Pokoknya simpel aja syarat-syarat bikin SKCK ya normal aja kayak nunjukin identity card kita, terus tujuannya apa kayak gitu. Terus foto paling kayak gitu-gitu. Terus bayar kayak gitu. Jadi soalnya waktu itu ada temen yang apply-nya pakai SKCK yang kabupaten dan ditolak. Sayang kan, gara-gara nggak salah baca, takut nggak baca atau gimana. Yang harusnya dapat tingkat Polda, malah dia nge-submitnya yang tingkat kabupaten. Nah, jadi nggak bisa dapat SDUWHV, harus nunggu batch selanjutnya. Kan sayang banget kayak gitu.
Apalagi ya, udah sih itu aja kayaknya persyaratannya. Selebihnya kayak coba persyaratan-persyaratan yang bisa teman-teman baca kayak gitu di imigrasi account itu kayak gitu. Di akun imigrasi Indonesia ya kayak gitu. Biasanya dia selalu nge-spill. Tapi aku nggak bisa make sure kayak syaratnya ini nih. Pakai tiap-tiap batch itu ada up to date terkait kayak size foto ataupun kayak ukuran apa sih ukuran filenya kayak gitu. Nah, syarat buat dapetin WAR, ini kan WAR ini kayak Masya Allah banget ya, subhanallah gitu ya, sampai waktu itu aku dulu sampai booking warnet karena memang harus make sure koneksi internetnya cepat. Karena kita kayak itu loh, kayak daftar PNS kan kita rebutan kuota ya. Jadi kayak PC-nya siapa yang cepetan masuk ke websitenya dapat gitu kan. Aku sampai sama teman aku ada waktu itu dari Papua, dia sampai datang ke Jakarta buat ngebooking warnet itu kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau sekarang ini terakhir ini batch-batch sekarang ini kayaknya nggak perlu sampai booking warnet deh karena kuotanya fair gitu ya dan nggak rebutan kayak gitu. Aku nggak tahu sih kalau yang terupdate kayak gimana. Kemarin sih teman aku nggak dapat juga yang SDOWHV karena rebutan juga atau websitenya error kayak gitu. Jadi yang pertama itu make sure kalau koneksi internet kamu tuh oke. Ya. Terus yang kedua, kan kalau teman-teman kalau di komputer ataupun waktu aku dulu di warnet, jadi masukin data-datanya itu dokumen-dokumen yang perlu di-upload, aku masukin ke Google Drive. Jadi kadang kalau di flash disk kan kadang kita kebaca atau enggak ya flash disk kita di komputer orang itu. Nah, buat cara amannya ya masuk aja ke Google Drive, terus teman-teman masuk ke PC yang di warnet, terus downloadin dulu tuh, di-downloadin dulu berkas-berkasnya. Nah, nanti baru deh tinggal submit kayak gitu. Kayak gitu. Jadi caranya kayak gitu ya, biar nggak perlu colok-colok flash disk lah kayak gitu. Apalagi kalau flash disknya kebaca dapat virus kayak itu udahlah mati lah kau. Jadi kayak gitu. Terus dokumennya itu kalau bisa kayak dinamain ya, misalnya kayak 1 paspor, 2 IELTS, 3 apa. Jadi teman-teman udah tahu nih, oh dokumen yang pertama yang diupload paspor, dokumen yang kedua apa, dokumen yang ketiga apa. Jadi nggak yang kayak kita nyari mana kayak gitu tuh. Itu text time gitu. Karena buat ngisi form SDUWHV di websitenya itu ada waktunya juga durasinya. Jadi kalau kelamaan akan log out sendiri, nanti join lagi. Mending joinnya kalau oke. Maksudnya kalau kebagian lagi, kalau enggak gimana kayak gitu. Jadi kayak gitu. Terus apalagi ya? Itu untuk SDUWHV nanti kalau udah selesai submit karena nanti ada keterangan tuh. Ada keterangan tuh aplikasi kamu udah tersubmit, tinggal tunggu aja di akun kamu tuh nanti ada up to date-nya gitu proses-prosesnya kayak lagi verifikasi, lagi apa. Nanti kalau udah granted si SDUWHV-nya ini tak dapet tuh ya. Ya udah. Kalau memang teman-teman mau apa ya kayak immediately kayak submit your application kayak gitu, that's fine. Tapi kalau teman-teman mau kayak, aku masih nunggu mental aku dulu atau masih ada harus menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan, itu bisa, tapi jangkanya cuma setahun. Jadi SDUWHV itu berlaku cuma setahun, itu ya. Jadi setahun setelah granted pun oke, kayak gitu. Tapi ngapain lama-lama? Gitu ya. Terus kalau udah dapat SDWHV, kalau memang mau apply WHV-nya, ya masuk aja ke Home Affairs Australia, ke Dubes Australia. Nanti cari aja WHV holder kayak gitu, maker. Nah, nanti tinggal bikin akun, teman-teman bikin akun aja, akun Home Affairs gitu, akun IMI biasa kita manggilnya. Nanti teman-teman masukin email, masukin password, nanti masuk lagi, baru deh isi apa ya, dokumen-dokumen yang diperlukan. Terus jawab pertanyaan kayak gitu. Pertanyaannya kayak nggak simpel sih, kayak apakah Anda pernah terlibat kriminal di Indonesia atau di negara asal kamu? Apakah kamu pernah melakukan apa kayak kekerasan gitu-gitu? Pokoknya kayak lebih ke pertama personal kitanya, kayak data-data diri kita, kedua kayak kamu pernah melakukan tindakan kriminal apa enggak kayak gitu-gitu. Terus kamu yang terpenting punya TBC apa enggak? Kayak gitu di riwayat-riwayat kayak gitu. Pokoknya setelah jawabin semua baru disubmit. Nah, setelah submit teman-teman nanti dapat Hub ID. Nah, Hub ID itu dipakai buat nanti kita medical check up.
Nah, medical check up ini dilakukan di beberapa hospital aja, nggak semua hospital Indonesia available. Jadi ada list rumah sakit. Waktu itu aku di Bintaro, di Primer ya. Di apa sih pokoknya ada di Tangerang itu ada namanya Primer. Sama di Bekasi ada. Cuma 2 itu doang kalau untuk di Pulau Jawa. Kalau di Sumatera beda lagi, di Bali beda lagi, daerah timur beda lagi kayak gitu. Kayak limited gitulah kayak gitu. Terus apa lagi ya? Muncul lagi kan. Ini HP kakunya tuh apanya sih? Enggak ya? Terus habis itu setelah apply, teman-teman kan dapat hub ID tuh. Nah, datanglah tuh ke medical check up yang di rumah sakit tertentu itu kan. Aku dulu di Primer itu yang di Bintaro. Bilang aja aku mau visa. Nah, biasanya visa itu di lantai berapa kayak gitu. Prosesnya dilakuin biasa kayak medical check up biasa. Cuma buat teman-teman yang baru pertama kali melakukan medical check up agak kaget karena buat perempuan, atau kalau laki-laki, iya laki-laki juga sih. Tapi kita ada sesi di mana kita harus nggak pakai busana. Jadi aku waktu itu sampai kayak, dokter beneran ini perlu banget ini kayak gitu. Jadi kayak iya, kayak tapi memang kayak gitu kali ya medical check up. Jadi memang buat dicek-cekin ada something wrong nggak di body kita kayak gitu. Jadi kalau general medical check up-nya itu kayak tes urin. Jadi teman-teman banyakin minum air putih ya, jangan banyakin air-air soda ataupun yang kayak nggak sehat-sehat, ditunda dulu lah ya kayak gitu. Kalau yang rokok aku nggak tahu dah ya, itu berimbas atau enggak kayak gitu. Tapi ya buat kesempatan ke Australia ditunda dulu ngerokoknya seminggu sebelumnya, misalkan cari aman gitu kan. Nanti kalau urinnya masih keruh, nanti tes darah biasanya. Kayak gitu. Tapi kalau urinnya normal, aman kayak gitu. Tes urin, tes mata buat yang minus nggak ada masalah ya. Kita tes matanya kayak just formality I think. Terus habis tes mata ada tes yang tadi yang ditelanjangin itu. Nah, itu dipukul-pukul bagian lutut belakang kayak gitu-gitu, terus kayak suruh nengok kiri kanan, kayak ya udahlah flexibility our body kali ya kayak gitu. Terus habis itu baru ke yang ini, yang X-ray yang buat TBC kayak gitu. Kak, kalau ada riwayat TBC gimana? Nah, kalau riwayatnya itu kurang dari 10 tahun, teman-teman nanti cantumin aja. Nanti di situ kayak sebelum dapat hub ID, sebelum submit itu kan ada pertanyaan tuh, apakah kamu pernah ada riwayat TBC apa enggak? Nanti kalau emang iya tinggal klik. Tapi itu kalau kalian TBC-nya di bawah 10 tahun ya. Tapi kalau di atas 10 tahun mah enggak apa-apa kan udah sembuh kayak gitu. Asalkan waktu dulu treatmentnya udah sembuh. Karena aku TBC dulunya waktu kecil. Gitu. Jadi aku sempat bingung sih kayak aku kayak say yes atau say no gitu kan. Cuma kayak kalau say yes kayak pasti ditolak aplikasi gua karena Australia ini kan concern banget sama TBC kayak gitu. Tapi kayak waktu itu bilang enggak aja lah kan itu udah lama. Karena kalaupun dibilang iya ribet karena suruh nyantumin nama dokternya, rumah sakitnya, treatmentnya tahun berapa kayak gitu-gitu. Dan aku juga udah lupa namanya waktu kecil kan. Nah kayak gitu. Nah, alhamdulillah pas di X-ray itu nggak ada flag di makrum gimana kayak gitu. Jadi aman kayak gitu. Terus setelah general check up udah kelar, nah nanti si hasil dari medical check up ini nggak dikasih ke kita, tapi langsung dikasih ke kedubes Australia kayak gitu. Jadi kita nggak bisa do anything kayak gitu ya. Termasuk kita mau lihat hasil medical check up kita aja kayak nunggu semingguan kayak gitu buat dapat hasilnya kayak gitu. Udah, nanti kalau biasanya sih kata si petugas susternya itu, kalau ada kita menemukan something wrong, kita akan calling kamu. Tapi kalau memang nggak ada callingan dari kita, berarti aman. Udah, tinggal tunggu aja. Kamu bisa update aplikasi kamu tuh di home di account IMI kamu, kayak status visa kamu apa. Aku nunggu granted itu 3 bulan buat nunggu kayak dia approve sama enggaknya. Jadi kayak selama 3 bulan itu ya prepare aja, kayak belajar drive kalau memang yang nggak bisa ngedrive, belajar masak yang nggak bisa masak kayak gitu. Ya buat survive di sini lah kayak gitu. Terus apa lagi ya? Aku waktu itu bikin SIM internasional juga karena just in case kalau aku di sini bisa bawa mobil nggak perlu lagi apply bikin visa bikin SIM Australia. Kalau tapi itu cuma maksimumnya 6 bulan aja si SIM internasional itu. Even di SIM internasional kita disebutin
5 years ya. Tapi enggak, buat di sini berlakunya cuma 6 bulan. Nah, habis itu kita convert ke SIM Australia. Nah, SIM Australia juga sama, ada tes-tesnya juga, ada tes tulis, ada tes driving juga sama kayak gitu. Dah, apalagi. Kayaknya itu aja kalau untuk syarat apa tips dan trik dapetin WHV. Jadi antara WHV sama S2 WHV itu beda ya, teman-teman. Jadi WHV ini visa yang dari Australia. Nah, tapi buat dapetin visa ini kita harus cantumin si S2 WHV tadi. Yang dimana untuk dapetin S2 WHV ini kita harus ngikutin syarat-syarat yang disebutkan di imigrasi Indonesia. Kayak gitu. Jadi dapetin dulu nih si S2 WHV-nya, baru bisa apply WHV kayak gitu. Apalagi ya, udah sih kalau apply tinggal attach aja dokumen kayak foto paspor segala macam kayak gitu ada. Udah habis itu tinggal submit, tinggal tunggu granted. Udah habis granted mau langsung berangkat ke Australia, oke. Kalau nggak berangkat langsung juga setahun waktunya kayak gitu. Nah, WHV ini multiple entry. Jadi teman-teman bisa berkali-kali pulang pergi Indonesia Australia gitu ya. Bebas selama setahun. Nah, bisa di-extend sampai 3 tahun. Nah, cara extendnya itu sama. Kita harus apply visa kayak pertama kali lagi. Cuma kita ada cantumin kalau kita tuh kerja di regional. Kalau untuk dapetin second year, kita butuh 3 bulan. Atau 3 kali 4 berapa? 28. Berapa sih? Bodoh banget aing. 38 payslip. Nah, kita di payslip apa sih gajian di Australia itu weekly, mingguan. Jadi kita dihitung mingguan. Terus kalau untuk dapetin third year, kita harus kerja nggak harus cantumin payslip kita selama 6 bulan. Jadi totally 9 bulan di regional. Cara amannya gitu sih. Udah dapet third year-nya ya udah tinggal aman. Maksudnya tinggal kerja aja. Kerja apa aja kalau orang Australia nanya can I see your visa or something like that, you just show that. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih. Itu aja kondisi-kondisi WHV. Kalau untuk peluang duit di Australia, yang seperti aku sebutin ya, Australia itu kan ranking keempat di dunia yang good payment. Kayak gitu. Jadi ya oke. Kayak kalau kerja apapun sih minimal rate-nya itu 25, tapi 25 itu kecil banget sih. 25 dolar hourly, kayak 250.000 ya per jam. Kayak gitu. Tapi itu itu yang paling kecil menurut aku ya, menurut aku. Itu yang paling kecil. Tapi ya itu kayak buat patokan aja kayak gitu. Kalau teman-teman mau second job atau nyari triple job, double job itu bisa juga kayak gitu. Boleh karena di WHV nggak ada harus kerja di satu company gitu, nggak ada. Jadi boleh di beberapa company asal kita bisa manage waktunya dan nggak bentrok satu sama lain dan bayar pajak. Ini yang tidak aku suka. Jadi ada bayar pajak juga kayak gitu. Jadi ya udah. Tapi nanti pajak ini bisa kita klaim di akhir per tahun atau kalau memang mau akumulasi 3 tahun bisa juga kayak gitu. Nanti duitnya balik lagi ke kita kayak gitu. Oke, that's all from me ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja, kita sharing diskusi aja biar lebih clear kayak gitu. Oke, sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Ratna, luar biasa sekali. Jadi banyak informasi-informasi yang ternyata saya juga baru tahu gitu tuh. Jadi mulai dari persyaratannya, kemudian di sana juga ternyata ya budayanya tadi langsung ceplos-ceplos lah istilahnya, tapi ternyata nggak jangka panjang gitu. Kalau kita kan kalau lagi marah ya udah dianggapnya emang dia marah terus gitu tuh. Padahal ya nggak juga gitu. Kalau salah ya sampaikan. Oke. Kemudian tadi juga di sana untuk budaya kerja juga berarti bagus ya, lebih ketat gitu tuh. Artinya ya kita wayahnya kerja ya kerja gitu tuh. Kalau kita kan masih ya bisa sambil apapun itu gitu tuh, masih leluasa yang penting outputnya. Nah, tapi tadi Kak di sana kan ada bayar pajak ya Kak. Kira-kira kalau untuk bayar pajak itu apa ada setiap kita dapat apa playlist apa istilahnya kalau di sini kan slip gaji ya? Ya. Ya. Oh iya, ini slip gaji ya.
apa setiap slip gaji langsung potong pajak ataukah akumulasi bulanan atau tahunan baru potong pajak apa gimana gitu sistemnya? Nah, kalau di sana Kak. Nah, jadi sebelum daftar sebelum kita keterima kerja di perusahaan-perusahaan, kan kita cantumin data diri kita kan, termasuk visa-visa kita. Nah, dari si company itu kasih paperwork sama kita. Kayak paperwork itu kayak isinya data diri kita. Terus kedua itu data TFN. Oh iya, lupa aku kasih tahu ini. Jadi teman-teman pertama kali datang ke Australia, teman-teman bikin bank account sama bikin TFN. TFN itu kayak apa sih? Nomor pajak di Indonesia itu namanya? Apa? Eh, Apa? NPWP. NPWP ya. Iya, kayak NPWP, NPWP itu. Nah, NPWP ini bisa kita pakai sampai nanti 3 tahun ataupun segala macam banyak kayak gitu tuh. Jadi pertama kali bikin TFN, nanti pada saat kita mau apply kerjaan, mereka kan udah baca nih CV kita terus kayak udah mau wawancara gitu ataupun udah deal, udah kelar wawancaranya mau mulai kerja. Nah, mereka kasih paperwork sama kita. Nah, di paperwork itu dijelasin nomor TFN kamu berapa, terus kamu punya asuransi kesehatan apa enggak, terus segala macam pokoknya gitu. Nah, untuk ngisi yang bagian TFN, kamu harus ngedeklar bahwa diri kamu tuh WHV. Nah, untuk WHV itu pajaknya 15% dari gaji. Jadi nanti setiap kita nerima gaji, which is per minggu dapat gaji, nah itu akan dipotong directly. So, misalkan kita dapat gajinya, misalkan aku kerja 38 hour in one company per week gitu ya. Nah, terus 38 dikali period kita, dikali gaji kita hourly-nya berapa? Misalkan $30. Nah, tinggal dikali nanti totally berapa? 1.100-an berapa misalkan. Nah, nanti itu langsung dipotong pajak sama orang pajak kayak gitu. Dan kita nerima payslip itu, nerima duit di bank kita itu udah kepotong posisinya. Jadi ya udah kepotong kayak gitu. Jadi teman-teman harus declare kalau teman-teman tuh WHV. Tapi di situ ada opsinya kok. Apakah WHV, apakah permanent residence, apakah citizen, apakah student kayak gitu-gitu. Jadi itu ya, kepotong pajaknya tiap gajian. Nggak hanya di satu company. Kayak aku kan kerja di 3 company. Jadi setiap gajian di company 1, company kedua, company 3 pasti dipotong pajak. Kayak gitu. Nah, pajak itu tapi ya nggak usah khawatir kan kita di bawah apa ya, kayak pajak itu nanti buat kita juga kok nanti bisa diklaim di akhir dan itu kita patuh pajak kan kayak gitu. Jadi kayak jadi orang baik gitu kan. Kalau ketahuan nggak bayar pajak masalah dan bayar lagi kena fine, kena denda dan dendanya lebih mahal daripada potong pajak. Jadi ya mending nurut-nurut aja dah kayak gitu. Kayak gitu Kak, ya. Ini Kak, satu yang menarik Kak, kayaknya ada yang beda. Kalau di kita kan lagi booming-booming kemarin THR potong pajaknya gede katanya gitu. Terus tadi Kak Ratna sampaikan bahwa di akhir bisa diambil gitu. Maksudnya gimana itu gitu Kak? Kalau di sini kan Jadi nggak bisa nih. nah kalau kita nggak tahu ya, harapannya sih di Indonesia bisa lah ya nge-imitate Australia system. Jadi kita kan potong pajak itu kan di kepotong bagian pajak lah ya, di ATO namanya. Nah, kita tuh bisa bikin ada akun pajak kita juga. Kita bisa ngecek kita bayar pajak udah berapa juta, berapa puluh juta kita udah bayar pajak. Nah, nanti di akhir per Juli deh kayaknya ya. Per Juli kita bisa masuk ke akun kita bilang kayak kita mau reclaim pajak kita. Kayak gitu. Udah gitu, tinggal gitu aja. Tinggal kalkulasi nanti dapat berapa yang bisa diklaim. Tapi nggak bisa semuanya ya. Misalkan aku potong pajak, misalkan pajak pergajian 5 juta misalkan pajaknya. Nah, dikalkulasi dalam setahun. Enggak semua 5 juta kali setahun berapa bisa dapat gitu. Enggak. Jadi kayak ada kondisi-kondisi tertentu yang kayak oh ternyata kamu bisa klaimnya cuma dapat 3 juta, cuma dapat 5 juta kayak gitu. Tapi ya at least kerasa kok manfaat pajak buat kita di sini karena tiap kali kamu ke ke public place kayak ke toilet ataupun ke bank segala macam kita tuh kalau di sini semua apa tuh pakainya alamat mail address ya kayak alamat apa sih namanya postcode kita. Dan kita datang nih kayak pas waktu bikin bank account nih kan kita ada kartu bank kan. Nah biasanya kalau di Indonesia kan ada kayak kalau dikirim ke rumah ada biaya ongkir ya nggak sih. Kalau di sini nggak ada, itu udah ditanggung negara semua. Jadi tinggal duduk manis di rumah aja, nanti datang sendiri. Termasuk kayak bikin KTP ataupun bikin kayak foto ID, kayak foto identitas kita. Nah itu nanti tinggal datang aja ke bagian kependudukan kalau di Indonesia gitu ya. Nanti kartunya datang sendiri ke kita kayak gitu. Kayak bikin kartu perpustakaan itu gratis juga kayak gitu. Gitu-gitu. Jadi nggak semua duit pajak
100% balik ke kita, enggak. Kadang kayak 80%, 50%, kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi tadi? Oh iya, sama ini. Tadi aku sempat baca sih komenan, tapi dibalas sekarang apa enggak? Yaudah nanti aja. Aku balikin ke moderator dulu. Oke, baik. Kita buka sambil sesi tanya jawab saja ya. Jadi jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, langsung boleh tanyakan. Di sini ada berapa, langsung open mic aja ya, biar lebih menarik di TikTok. Di sini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya Kak, Ya, silakan. itu tadi Kak Ratna kan katanya di Australia bekerja untuk 3 company itu ya. Ya, Itu gimana maksudnya? Kalau di sini kan kalau misalnya kalau di Indonesia kalau sudah bekerja untuk satu perusahaan, kalau bukan freelance ya kan nggak bisa, terkecuali freelance itu atau gimana itu Kak? WHV ini enaknya sebenarnya nggak ada batasan, mau kerja di berapa company pun terserah gitu ya. Cuma batasannya satu company 6 bulan. Kayak gitu. Tapi sekarang tergantung, udah ada keputusan baru, kalau di bidang-bidang yang krusial kita bisa more than 6 months kayak gitu. Nah, aku caranya itu Kak, kayak aku kerja kan di pabrik daging. Di pabrik daging aku kerja Senin sampai Jumat dari pagi jam 6 sampai jam 5 sore. Nah, terus habis pulang dari pabrik daging, aku kerja lagi di hotel, jadi kitchen hand. Di hotel mulai dari 5:30 sampai selesai sampai jam 9 malam. Kayak gitu. Terus di company yang ketiga aku ngambil weekend. Weekend aku ambil buat kerja. Jadi cleaning service. Gitu di aged care. Udah. Maksudnya Australia tuh nggak ngelarang kita buat kerja kayak cukup 1 aja, 2 aja, 3 aja, bagaimana gitu. Nggak apa-apa selama tadi jadwalnya nggak bentrok. Ya pintar-pintar kita aja, lihat kapasitas diri kita. Bisa nggak kita kerja di 3 company, terus fisik kita kuat apa enggak, terus apa lagi? Boleh kok di Australia boleh kerja banyak di beberapa company. Yang penting jadwalnya nggak bentrok. Dan kita sesuai tetap melakukan our duties kan. Kayak kewajiban kita tetap terlaksana, you happy, I'm happy kayak gitu. Jadi no worries guys. Oke Kak, ada pertanyaan juga, tapi sebelumnya sambung pertanyaan saya dulu deh. Jadi tadi kan Kak sampaikan bahwa di sana itu ya kurang lebih ya patokan salary itu ya $25 per hour ya, per jam gitu, ke atas lah gitu tuh ya. Jadi istilahnya kalau di sini kita mati-matian sehari tuh Kak, di sana sejam ya. Nah kira-kira pengeluaran di sana juga kira-kira kalau dari Karata sendiri gitu tuh, selama 1 bulan itu kisaran berapa sih gitu tuh? Maksudnya ya biar kita juga semangat gitu tuh. Tapi emang kayaknya gede juga sih Kak untuk salary di sana ya. Terus ada lagi nyambung, pertanyaan kedua adalah untuk apply pekerjaan itu apakah setelah kita sampai baru kita cari kerjanya atau di Indo kita bisa cari gitu. Jadi ketika udah di sana kita langsung kerja gitu. Gimana sih Kak kalau sharing Karata waktu dulu gitu? Ya, Gitu. jadi pertama ya good payment tapi ya living cost-nya juga gede. Nah, kebanyakan kalau kalkulasi bulanan itu hampir 3.000 atau 3.500 Australian dollar. Jadi which is 30 sampai 35 juta. Itu udah makmur kok. Maksudnya makan you bisa makan daging, ayam, telur, terus roti, nasi, sayur, buah-buahan, yogurt, kayak ya udahlah gitu tuh. Maksudnya oke lah kayak gitu. Tapi itu udah termasuk bensin, termasuk aku belanja-belanja, terus skincare segala macam udah kayak gitu. Ya balik lagi berarti kan teman-teman yang kalau mau ngehemat bisa ngehemat banget kayak gitu. Kalau aku kan memang tipikalnya suka makan. Jadi aku nggak mau aku kerja tapi aku makannya kayak sengsara gitu. Aku mending makan lah kayak gitu. Maksudnya kayak buat badan kita kan kayak gitu. Kayak badan kita kan butuh vitamin dari sayur-sayuran, buah-buahan kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Dan mengantisipasinya ya kita beli makanan kalau lagi promo kayak gitu. Kalau lagi kayak hard price kayak gitu. Kalau lagi setengah harga kita beli kayak gitu-gitu gitulah. Gitu. Itu living cost-nya segitu ya, kisaran 3.000 sampai 3.500 per bulan. Tapi kan karena kita mingguan ya, jadi ya 100-an mungkin 200
No, impossible. Karena biaya rent aja kan itu 3.000 sampai 3.500 kayak termasuk rent, listrik, gas, air, mobil, maksudnya kayak kalau bensin segala macam gitu ya. Terus kalau ada sakit-sakit segala macam kayak gitu. Aku sih biasa lihat di aplikasi bank aku kan kayak cash and flow gitu, kayak duit aku hilangnya kemana kayak perbulanannya gitu. Nah itu udah masuk semua. Itu kayak udah makmur lah 3.000 sampai 3.500. Teman-teman kalau bisa ngirit lagi bisa banget kayak gitu. Terus kalau apply kerjaan, luckily if you have friends who's already in Australia, it's bit better. Jadi kayak waktu dulu aku udah ada temen yang di Australia, jadi tinggal kontak temen aku mau ke Australia bulan ini ada kerjaan nggak di pabrikmu misalkan. Makanya aku pertama kali kerja di pabrik daging. Jadi pas pertama kali datang ya langsung induction, langsung apa sih namanya training, nggak training juga induction apa sih? Induction itu kayak yang kayak ya itulah kayak kerjaan kita gini kayak gitulah. Gitu terus nanti kalau kerja di pabrik daging kita harus dapat Q fever gitu, dapat apa sih vaksin karena kita berhubungan sama hewan kan kayak gitu. Itu nunggu 2 minggu, habis 2 minggu baru bisa kerja kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang aku nggak ada teman, nggak ada relasi, nggak ada kerabat, saudara, apalah, loan kayak gitu misalkan. Sorry, jadi udah teman-teman tinggal datang ke Australia. Mungkin cukup struggle di awal buat dapetin kerjaan kayak gitu. Tapi ya bisa apply. Jadi mostly company di Australia itu biasanya kita apply CV nih misalkan, atau kita apply di berbagai macam website kerjaan kayak di Indeed ataupun di Seek atau di Gumtree kayak gitu kan. Biasanya kalau mereka langsung itu tuh mintanya langsung interview. Nah, interviewnya itu face to face. Jadi kalau kayak gitu nggak memungkinkan kalau kita posisi masih di Indo, ya kan? Nah, biasanya kalau udah di Australia baru kita nyari kerja. Kayak gitu. Kerjaan banyak. Asal teman-teman jangan pilih-pilih kayak, iya aku nggak mau cleaning service kotor gitu, iya aku nggak mau tukang cuci piring gitu. Ya elah lu kayak gitu. Jadi mentalnya dibenahin dulu mentalnya kayak gitu tuh. Jadi dan kerjaan di Australia itu nggak ada kerjaan rendah, kerjaan tinggi. Kayak gaji, kayak ilmuwan, misalkan kayak kerjaan profesional gitu. Kerjaan profesional itu sama kayak kerjaan tukang cuci piring, hourly-nya. Jadi kayak yang kayak, ya udah. Jadi maksudnya kayak ya udahlah teman-teman, you kan have to survive in Australia kayak. Jadi kayak jangan pilih kerjaan dia selama kerjaan itu oke ya buat teman-teman kayak gitu. Jangan pula kerjaan yang dilarang agama kayak gitu. Ya, Oke, kejawab baik. nggak? Ya, kejawab Kak. Terima kasih Kak. Jadi fleksibel ya. Kalau bisa, kalau ingin cepat ya kita prepare dulu dari sini sebelum berangkat. Tapi tadi ada beberapa tempat kerja juga yang memang harus perlu face to face. Jadi ketika di sana juga bisa apply lagi sih gitu. Kemudian ada pertanyaan juga nih Kak. Kalau kita udah berkeluarga, boleh nggak sih bawa keluarga dan kira-kira visanya apa harus sama atau misalkan saya visa WHV nih, kemudian keluarga kan istri misalkan nggak ikut WHV contohnya karena ada anak atau bagaimana? Apakah bisa holiday saja atau bagaimana nih Kak kira-kira Kak? Oh ya. Bagusnya gitu. Untuk yang sudah berkeluarga bisa ikut ke Australia, tapi dia harus apply WHV juga. Jadi WHV ini visanya kondisinya buat diri kita aja. Jadi kita nggak bisa ngebawa keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, nggak bisa. Cuma diri kita sendiri. Kayak gitu. Itu pertama. Terus kalau misalnya istri aku mau nyusul gimana? Ya wes, kalau nggak apply visa turis, apply WHV juga kalau belum punya anak. Ya kan? Jadi berdua lah tuh kerja di Australia gitu kan. Tapi visanya sama-sama WHV. Terus kalau yang ketiga, buat teman-teman yang udah berkeluarga tapi nggak mau WHV ya bisa apply visa lain kayak misalkan visa working visa atau 482 short term, long term, medium term atau visa-visa yang kayak skill demand kayak gitu. Tapi ya itu kondisinya agak-agak kayak butuh kamu pengalaman kerja udah berapa tahun di bidang itu, terus kayak punya skill apa, terus apply dulu di Home Affairs-nya, apply dulu di Kedubes Australia, apakah skill yang kamu punya ini dibutuhkan di Australia apa enggak, agak ribet kalau untuk dapetin working visa kayak gitu ya. Simpelnya teman-teman kalau istrinya atau suaminya masih di bawah 30 tahun ataupun 30 tahun pada saat daftar ya daftar WHV aja, karena kalau daftarnya visa turis agak susah sekarang ya karena lebih ketat
penyaringannya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang udah berkeluarga dan punya anak, say to sorry, WHV ini buat yourself, buat visanya buat satu orang aja, nggak bisa bawa sanak saudara kayak gitu. Dan misalkan gini, aku udah WHV terus adekku mau ke Australia, bisa nggak kayak coba visa turis terus cantumin aku udah punya kakak di Australia kayak gitu. Nggak akan ngefek karena aku visanya ya visa sendiri kayak gitu, bukan yang kayak working visa yang bisa sponsorin orang ke sini kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi harus apply each kayak gitu, kayak harus apply buat diri sendiri masing-masing kayak gitu. Cuma ya sarannya kalau ada sanak saudara yang mau ke sini ya dua opsinya, kalau nggak turis ya WHV juga. Kalau memang mau stay lama ya di Australia kayak gitu. Tapi ya tadi kalau mau play WHV ya tadi kan urutannya panjang lagi gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Ratna. Ada satu yang mau tanya langsung nih Kak ke Kak Bintang. Boleh. Ya, Kak, Ya. izin bertanya ya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Bintang. Jadi karena tadi kan udah jelasin kalau untung-untungnya kalau kita dapat visa, misalnya udah ada relasi nih, kayak Karatna tadi kan udah ada relasi. Nah, Mm-mm. misalnya kita orang awam nih udah dapat visa, nggak ada relasi, sendirian, itu Mm. first step-nya tuh ngapain gitu kan? Terus cara cari kerjanya tuh gimana? Atau Mm-mm. dari website atau ada harus cari-cari relasi juga pas di sananya apa gimana? Terus juga kalau first step datang ke sana kalau sendirian tuh ngapain? Nyari hotel dulu kah buat cari tempat tinggal atau gimana? Mungkin itu sih Kak pertanyaannya. Terima kasih. Mm. Oke, makasih Bintang. Yuk. Buat yang nggak ada sanak saudara, nggak ada kenalan sama sekali, gimana modal nekat ibaratnya gitu ya. Nah, pertama teman-teman datang ke kemungkinannya city sih ya, yang ada penerbangan internasional kan ya kemungkinannya adanya di city-city yang di kota-kota gede kan, kayak di Sydney, Melbourne, Perth, Darwin, kayak gitu-gitu yang jadi kayak capital city-nya kayak gitu. Nah, pertama buat teman-teman yang nggak bisa, itu siapin CV dulu. CV bisa ngeprint di Indonesia lah ya. Nah, CV di Australia itu beda banget sama kayak CV di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak banget ya bahasa basi ini. Kalau di Australia itu enggak, kayak nama, visa kamu apa, subclass visa kamu apa, available time-nya apa, available time-nya kapan aja, dari hari apa sampai hari apa, jamnya berapa jam berapa, terus pengalaman apa riwayat study, kayak riwayat pendidikan, biar mereka nggak underestimate kita kayak yang nggak berpendidikan gitu ya. Karena mau dapetin WF aja kan minimal S1 kan. Jadi riwayat study, terus riwayat pengalaman kerja kayak gitu. Udah gitu aja. Nah, kalau pengalaman kerja kan misalkan aku nih nggak pernah sebenarnya di Indonesia nggak pernah jadi kitchen hand ataupun apa-apa kayak gitu. Ngarang aja cuy. Tapi ya eh, ja- ngarang tapi lu harus bisa membuktikan kalau lu tuh bisa. Ngerti nggak? Kayak gitu. Mungkin kalau bagi Indonesia di kita-kita kan ya terbiasa survival ya gitu ya. Macam kayak potong-potong sayuran kayak gitu kan bisa, nyuci piring bisa gitu kan ibaratnya. Ya udah gitu, yang penting kan tadi nggak usah pilih-pilih kerjaan, aku maunya jadi akuntan aja, aku maunya kerja di kantor aja gitu. Hello guys, tinggal di luar negeri tuh susah kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau dilihat di Instagram tuh kayak enak-enaknya aja gitu, padahal enggak gitu ya, ada sengsara-sengsaranya juga kayak gitu. Cuma ya tadi harus ada harga yang dibayar kan gitu kan. Jadi kalau untuk nyari kerjaan tadi prinsip di Indonesia, format CV-nya simple aja kayak tadi, cuma nama, biodata diri, sama available kerjanya kapan kayak gitu. Sama Kak, kalau nggak ada pengalaman kerja gimana, dibikin aja nggak apa-apa. Yang penting lu bisa membuktikan kalau lu berskill kayak gitu ya. Kalau misalkan apply-nya di hospitality ya lu bisa gantiin spray gitu-gitu ya, bisa vakum ruangan kayak gitu-gitu. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan lah apa yang kamu cantumkan di CV itu. Kayak aku dulu nyantuminnya kayak kerja di restoran Indonesia, udah gitu doang kayak gitu. Yang penting kan kita bisa. Yang penting pada satu wawancara kita meyakinkan kayak gitu. Terus print CV, terus booking tiket ya kan. Terus habis datang ke sana ke Australia ya pasti nyari tempat tinggal dong kayak gitu. Nah, bisa teman-teman bisa join di grup Facebook buat nyari akomodasi. Kayak misalkan hello guys, aku WHV, aku rencana mau berangkat bulan ini. Kira-kira ada nggak ya yang ngerentalin rumah ataupun ada ruangan yang available nggak kayak gitu. Pokoknya semua konekin semua ke Facebook kayak Facebook
WHV yang secara umum atau Facebook apa sih namanya orang-orang Indonesia yang tinggal di Australia kayak gitu. Biasanya banyak gitu. Ada juga kalau mau join Facebook yang per kota gitu tuh. Pokoknya ya udah jemput bola aja kayak gitu. Terus yang ketiganya itu ya kuatin mental sih ya, karena hidup di luar negeri itu tidak seindah ada salju, ada gugur kayak gitu-gitu doang kayak gitu. Jadi pertama kali datang tuh bener-bener kayak struggle-nya bener-bener harus sendiri. Jadi aku ada pengalaman. Tahun pertama aku sama teman-teman aku, which is kayak zona nyaman aku, ya kan. Terus aku pindah ke New South Wales, itu bener-bener aku sendiri, sendiri. Dan itu bener-bener kayak aku ngelewatin masa-masa di mana kayak masa-masa stres, masa-masa nangis, masa-masa pengen balik, masa-masa pengen kayak ya gini banget ya hidup kayak gitu-gitulah. Tapi ya udah, kan namanya kita harus survive gitu kan. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi kayak apa-apa harus sendiri kayak gitu tuh. Jadi kalau memang nggak ada mobil sampai jalan kaki kayak gitu. Kalau mau beli mobil ya nabung dulu kayak gitu-gitu. Harus nggak bisa ngandelin temen. Karena ya temen kan baru ketemu di sini kayak gitu. Temen aja struggle ibaratnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi mentalnya memang harus bener-bener dibentuk kayak gitu. Terus apa lagi ya? Tadi itu join di Facebook, nanya-nanya kerjaan segala macam. Nah, untuk kerjaan bisa teman-teman apply di beberapa website yang kayak pencari kerja kayak gitu loh. Kayak bisa di Seek, SEEK, terus Indeed, terus bisa di Gumtree kayak gitu-gitu. Gitu ya. Jadi jemput bola aja kayak gitu. Bikin CV semenarik mungkin buat di apply kayak gitu. Nah, biasanya langsung direct call. Jadi pertama itu cari tempat tinggal, bisa join di Facebook buat nanyain tempat tinggalnya kayak gitu. Karena nggak mungkin dong teman-teman datang ke Australia lontang-lantung di bandara, nggak ada tujuan mau tempat tinggal di mana. Jadi make sure sebelum berangkat teman-teman harus udah dapetin rent house-nya, dapetin alamat yang memang setelah dituju dari bandara. Jangan konyol ya teman-teman, jangan kayak datang ke Australia di bandara terus nggak tahu mau sekarang deh nyari kosannya. Nggak bisa lu, paling banter-banter paling di hotel, dan di hotel kan kosnya gede kan, kayak 3 juta per dua malam kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa join di Facebook, nyari-nyari akomodasi yang available baru dah gitu tuh. Ya nekat tapi realistis lah, jangan bunuh diri, jangan terjun payung bebas kayak gitu ibaratnya kayak gitu. Terus nyari kerjaan tuh kalau teman-teman yang nggak ada teman sama sekali tuh alokasikan teman-teman bawa duit banyak ya, please. Jadi kayak karena kita kan kayak unpredictable ya kadang guys, ya nggak sih kayak gitu tuh. Jadi minimal bawa tadi, makanya bank statement yang 50 juta itu kalau bisa ya di keep aja dah kayak gitu. Nanti kan kalau udah kerja mah kan bisa kebayar kayak gitu kan ibaratnya. Jadi buat buat 2 minggu pertama tuh rata-rata kayak buat nyebar CV kan nungguin dong. Kita nggak mungkin kayak lu buruan nge-hire gue, buruan lu nge-interview gue, kan nggak bisa kita. Kita cuma bisa nge-apply kerjaan by internet, by online, atau kalau nggak kita door to door langsung directly ke tuh apa ya, ke bar, ke hotel, apalah kayak gitu. Kayak aku kemarin tuh langsung ke hotel-hotelnya kayak gitu, langsung kayak can I drop CV in here kayak gitu-gitu. Ataupun kalau misalkan if you have any need help or something like that, I'm available. This is my CV or something like that kayak gitu. Jadi kayak berani ngomong, berani nyoba. Ya tadi gitu mentalnya harus dibuat dulu kayak gitu. Jangan lembek leye-leye kayak gitulah. Pokoknya tanamkan dalam diri teman-teman kalau kerja di luar negeri itu ya harus kerja keras kayak gitu loh, kayak nggak boleh manja-manja, nggak boleh ngandelin temen kayak gitu. Itu pokoknya harus struggle lah kayak gitu. Jangan seindah apa yang di Instagram influencer itu, enggak kayak gitu. Jadi teman-teman harus menghadapi kenyataan di mana teman-teman okay, I'm living alone here, I don't have any relative in here kayak gitu. Jadi kayak harus acceptance kayak gitu. Jadi tadi ya bisa online, bisa nyari-nyari di door to door langsung kayak gitu. Nah kalau untuk ditanya gimana nih pay rate-nya, gimana apa bayarannya per hour-nya berapa. Nah sebelum interview teman-teman bisa research kayak gaji rata-rata tukang cuci di Australia berapa kayak gitu. Jadi bisa inilah, karena bisa mempertimbangkan kayak gitu, bisa lobby harga kayak gitu. Dah kayak gitu. Kalau memang teman-teman nggak ada sanak saudara. Kayak gitu. Aku ngerasain di sini kok. Aku pindah ke New South Wales itu bener-bener kayak keluar dari zona nyaman aku. Yang aku ngerasain cari kerja susah banget itu ternyata gini ya. Jadi memang tadi. Oke, ada lagi? Oke, baik Kak Ratna. Mungkin karena sebenarnya sih ada beberapa pertanyaan juga, cuman karena waktu juga sebentar lagi ya, khawatir nanti koneksinya tiba-tiba terputus. Jadi nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa lanjut bertanya di grup WA dulu mungkin ya. Nanti saya mungkin sampaikan ke Kak Ratna kali
ada waktu boleh dibuka-buka. Tapi ya mungkin tadi disampaikan bahwa Kak Ratna juga karena mengambil beberapa tempat kerja juga sibuk juga ya, jadi mohon dimaklumi saja. Tapi teman-teman jangan putus asa. Untuk informasi-informasi lebih detail bisa boleh dicoba-coba dulu di website resminya, biasanya di government-nya ya, di Imigrasi Indonesia Australia untuk program-program WAFI. Selanjutnya terima kasih juga Kak Ratna atas partisipasi untuk bisa hadir dan menyempatkan waktunya untuk hari ini. Dan tadi Kak Ratna sampaikan juga bahwa di weekend juga ada job juga gitu ya. Terima kasih sudah Kayaknya aku meluangkan. jam 6 kerja di hotel. Ini masak. Oh ya, jadi abis ini langsung gitu ya. Jadi luar biasa sekali gitu untuk time managementnya gitu ya. Oke, baik. Kita keep dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih semuanya atas kehadiran. Jangan lupa untuk isi absensinya. Nanti kita ada sertifikat untuk teman-teman yang hadir. Kemudian kisaran 1 minggu lah gitu ya. Nanti saya share via email masing-masing. Kemudian sebelum kita tutup, mungkin ada closing dari Kak Ratna atau sudah? Oh ya, mungkin ada beberapa statement ya dari aku buat teman-teman. Pertama, kejar mimpimu lah ya. Karena kalau nggak dikejar sekarang, lu nyesel nanti di masa tua. Kayak gitu. Jadi selama memang masih bisa kejar mimpi aja. Gitu ya. Jadi em, pantang menyerah, terus tetap tetap eh, pudding hopping ya, tetap menaruh harap kayak gitu. Terus buat teman-teman yang pengen ke Australia, nggak ada yang nggak mungkin kok kayak gitu. Aku aja dulu Australia itu kayaknya bukan masuk negara list aku deh. Aku malah pengennya ke Europe kan, tapi ya udahlah dikasihnya Australia kan, jadi nggak apa-apa di Australia aja kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan apa ya, pantang menyerah, pokoknya coba aja terus kayak gitu. Kalau memang nggak berhasil batch ini, coba batch selanjutnya kayak gitu gitu. Kayak gitu. Cuma ya tadi ya banyak apa yang perlu digaris bawahi, hidup di luar negeri itu kadang nggak seenak apa yang teman-teman bayangkan. Jadi teman-teman jangan ngebayangin yang enak-enaknya aja. Teman-teman juga harus ngerasain, siapin mental juga kalau jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Kalau ada keluarga meninggal, tiba-tiba segala macam pokoknya campur aduk kayak. Jadi benar-benar harus benar-benar disiapin mentalnya kayak gitu. Dan tinggal di luar negeri ya sendirian, karena kan keluarga kita semua ada di Indonesia kan. Dan itu harus disiapin benar-benar mentalnya. Karena aku nggak tahu ya. Ini nggak bisa dirasain kecuali kalian rasain sendiri ke luar negeri. Maksudnya rasain sendiri tinggal di luar negeri kayak gimana. Kayak misalkan kita kangen keluarga misalkan. Kita cuma bisa ngomong kangen keluarga, tapi rasanya tuh akan nyatu ketika kita sama-sama tinggal di luar negeri. Kayak aku tahu kok, I know what you feeling exactly kayak gitu. Tapi aku cerita ke Faiz dan Faiz tinggalnya di Indonesia. Itu lebih same gitu. Jadi kayak nggak akan sama kayak gitu. Jadi bener-bener apa ya? Yang wejangan-wejangan aku ini yang bener-bener kayak oke lah, please don't choose any. Maksudnya kayak nggak naruh kayak nggak mau kerjanya di hotel apa yang kayak di kantoran aja. Iya kalau bahasa Inggris lu bagus gitu. Kalau kagak gimana kayak gitu. Jadi kayak bener-bener yang harus yaudah jangan pilih-pilih kerjaan buat buat minggu-minggu pertama, buat bulan pertama, buat tahun pertama bahkan. Jangan pilih-pilih kerjaan karena semakin dari tahun ke tahun ini WHV ini bukan hanya dari Indonesia saja. Banyak banget yang dari Europe, dari Swedia dan segala macam yang which is ya mereka lebih capabilities dong daripada kita. Mereka aja ngomongnya udah Inggris dari negaranya gitu ibaratnya ya. Terus udah banyak banget lah kayak gitu tuh pengalaman-pengalaman mereka. Jadi ya udah jangan pilih-pilih kerjaan dah kayak gitu. Nanti kan selama kalau memang ngerasa kerjaan yang nggak cocok kan sambil kerja kan sambil bisa nyari kerjaan lain kan kayak gitu. Dan ya itu jangan mentang-mentang aku mau kerjaan lain terus tuh kerjaan yang sekarang ditinggalin ya. Jangan ada range time-nya kayak misalkan minimal 6 bulan ataupun 3 bulan ya seminimal mungkin kayak gitu. Karena nyari kerjaan sekarang susah karena banyak pendatang ke Australia juga kan kayak gitu. Kayak gitu. Pokoknya udahlah pantang menyerah, tetap jaga keimanan menurut agama masing-masing, tetap keep the faith, terus ya do the best aja kayak gitu. Enjoy your time kayak gitu. Oke guys, aku tunggu di Australia.
Oke, terima kasih Kak Ratna. Oke, sebelumnya karena untuk seluruh peserta webinar jangan lupa open cam dulu ya. Kita ada sesi foto dulu. Kameranya boleh diaktifkan. Nanti teman-teman dari admin juga nanti ada sesi foto. Oke, mungkin Mas Fahmi boleh hitung mundur atau bagaimana? Oke, boleh. Apa harus bagaimana? Udah semua ya, sebentar ya. Oke, semuanya siap-siap. 3, 2, udah semua? Hitung mundur Jempol lagi aja ya. ya, jempol ya, pakai jempol ya. Oke, jempol boleh. Oh iya, Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ratna sekali lagi. Mungkin atas waktunya, saya sudah lama tidak berjumpa ya, 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Terakhir lihat Instagram, ternyata suka ngebolang juga. Saya lihat ke beberapa negara juga gitu tuh, menarik juga gitu. Nah dari situ akhirnya saya lanjut lah ya. Nanti next kita sharing lagi Kak. Mohon jika Kakak berkenan gitu tuh. Oke. Oke, terima kasih semuanya rekan-rekan semuanya. Jika ada yang ditanyakan jangan lupa boleh sharing-sharing di grup. Dan kita juga ada agenda-agenda selanjutnya setelah ini. Insya Allah ada beberapa webinar menarik juga yang akan teman-teman dapatkan. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Nah, makasih semuanya. Makasih ya Ratna. DM. Terima kasih Kak Ratna, Bang Ido. Ya, bye. Kita memang aktif seharian, apapun kegiatan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup. Biarpun saya akan hilang, anakku yang tetapi kamu dan rumahku di sanalah rasa senang. Engkau